Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Febinuraini dengan NPM 24042120025 dari Prodi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan penyekatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa glutamic acid atau asam glutamat dengan menggunakan software Avogadro dan Orca. Nah, ini adalah syarat untuk memenuhi tugas atau UAS dari mata kuliah Kimia Komputasi dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nenen Fauzia MSI. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya glutamic acid atau asam glutamat? Asam glutamat adalah termasuk asam amino yang bermuatan polar, terlihat dari titik isoelektriknya yang rendah, yang menandakan asam glutamat sangat mudah menangkap elektron, dan bersifat asam menurut Lewis. Nah, software apa saja sih yang digunakan untuk menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral? Nah, yang pertama itu menggunakan MolView, yang kedua yaitu Avogadro, yang ketiga itu adalah Microsoft Excel, dan yang keempat itu adalah Orca, dan yang kelima adalah Notepad, dan yang terakhir yaitu CMD atau Command From. Nah, pertama yang kita lakukan adalah membuka MolView. Nah, membuka MolView ini kita membukanya melalui Google atau browser. Lalu kita ketik di Google MolView, selanjutnya kita enter. Nah, sudah menampilkan tampilan seperti ini, kita akan mengklik MolView pada tampilan tersebut. Nah, setelah mengklik MolView pada Google atau browser yang kita miliki, selanjutnya kita akan mengklik terlebih dahulu yaitu close pop-up pada tampilan seperti ini. Nah, setelah menampilkan tampilan seperti ini, kita akan mengetik terlebih dahulu glutamic acid pada pencarian MolView. Nah, setelah kita selesai mengetik glutamic acid, selanjutnya adalah mengenternya. Nah, setelah kita mengklik glutamic acid pada MolView, tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana sih tahu tentang informasi card dari glutamic acid? Nah, caranya yaitu mengklik Tools, selanjutnya mengklik informasi card. Dan ini adalah informasi card dari glutamic acid. Nah, setelah kita mengetahui informasi card dari glutamic acid, kita akan mendownload file glutamic acid pada MolView. Yang pertama yaitu mengklik Tools, selanjutnya mengklik Mol File pada MolView tersebut, seperti tampilan seperti ini. Nah, setelah kita mendownload glutamic acid pada MolView, kita akan melanjutkan dengan membuka Avogadro pada komputer masing-masing seperti tampilan ini. Setelah mengklik Avogadro akan menampilkan tampilan seperti di bawah ini. Nah, setelah kita membuka Avogadro, kita akan mengklik Open untuk membuka file downloadan glutamic acid pada MolView tersebut. Nah, setelah kita mengklik Open pada Avogadro, kita akan membuka file downloadan dari glutamic dengan cara mengklik file
glutamic acid tersebut, lalu klik open. Nah, ini adalah tampilan downloadan glutamic acid dari Malview ke dalam Avogadro. Nah, setelah menampilkan glutamic acid dari Malview ke Avogadro, bagaimana sih panjang ikatannya? Nah, untuk menentukan panjang ikatannya, kita akan mengklik View, selanjutnya adalah mengklik Properties, dan yang terakhir adalah mengklik Bond Properties untuk mengetahui panjang ikatan dari glutamic acid tersebut. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mengklik Bond Properties. Di sini kita akan mengetahui tentang tipenya, Start Atom, End Atom, Board Order, Reachable, and Like. Nah, dari Start Atom sampai ke End Atom, kita akan menyalinnya ke dalam mikroskop Excel sebagai ikatannya dan Like sebagai literatur dari panjang ikatan glutamic acid. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sudut ikatannya, bagaimana sih? Sama halnya dengan penyekatan, kita akan mengklik terlebih dahulu View, selanjutnya Properties, namun sekarang kita akan mengklik Angle Properties sebagai sudut ikatannya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mengklik Angle Properties. Di sini kita akan mengetahui tentang tipe, Start Atom, Vertex, End Atom, and Angle. Nah, dari Start Atom sampai End Atom, kita akan menyalinnya ke dalam mikroskop Excel sebagai ikatannya, sedangkan Angle sebagai literatur dari glutamic acid. Nah, selanjutnya adalah menentukan sudut dihedral. Sama halnya dengan panjang ikatan dan sudut ikatan, kita akan mengklik terlebih dahulu View, selanjutnya Properties, selanjutnya Torsion Properties untuk menentukan sudut dihedral dari glutamic acid. Nah, di sini adalah ketika kita sudah mengklik torsion properties dan kita akan tahu tentang tipe atom 1, atom 2, atom 3, atom 4, dan torsionnya. Nah, untuk atom 1 sampai atom 4, kita akan menyalinnya ke dalam mikroskop Excel sebagai ikatan. Dan untuk torsion itu akan disalin juga ke dalam mikroskop Excel sebagai literaturnya. Nah, ini adalah tampilan mikroskop Excel ketika kita sudah menyalin ikatan dan literatur dari panjang ikatannya, sudut ikatan, dan sudut dihedral. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menyalin dari panjang ikatan, dan sudut dihedral dari glutamic acid, maka selanjutnya kita akan mengkomputasi glutamic acid tersebut dengan cara membuka file glutamic acid.mol yang didownload dari Malview ke dalam Avogadro, lalu kita klik extension, lalu selanjutnya klik Orca, dan selanjutnya adalah klik generate Orca input. Nah, di sini adalah ketika kita sudah mengklik generate Orca input. Nah, kan di sini terdapat data, maka kita akan memblok semua data pada Orca input ini untuk disalin pada step berikutnya. Dan step berikutnya adalah membuka Notepad. Nah, membuka Notepad ini kita akan mengetik terlebih dahulu dari type here to search pada komputer kalian. Nah, ketika sudah menampilkan Notepad, maka diklik Notepad tersebut untuk membukanya.
Nah, ketika kita berhasil membuka Notepad, maka selanjutnya adalah menyalin hasil dari generate Orca input yang telah diblok dari datanya. Selanjutnya adalah di gambar sebelah kiri dengan lingkaran warna merah itu akan diganti seperti gambar di sebelah kanan dengan lingkaran warna hijau agar data tersebut bisa terdeteksi oleh Orca. Nah, ketika kita sudah mengganti data dari hasil Notepad, maka kita akan menyimpan file tersebut. Nah, ketika menyimpannya, nama itu harus diganti dengan di belakangnya .inp, maka akan tampilan seperti ini, yaitu glutamic.inp. Selanjutnya, klik save. Nah, ketika kita sudah menyimpan file glutamic.inp pada Notepad, maka step berikutnya adalah membuka command prompt. Nah, ketika membuka command prompt ini, mengetik terlebih dahulu pada tab here to search pada komputer kalian. Nah, ketika command prompt-nya muncul, maka klik command prompt tersebut untuk membukanya. Nah, ketika kita sudah buka command prompt, maka yang harus dilakukan adalah menampilkan local disk D karena glutamic acid ini menyimpannya pada local disk D dengan mengetik D.2 enter, lalu ketik dir untuk memunculkan berkas glutamic acid. Nah, untuk memunculkan glutamic acid ini di local disk D, maka chdir glutamic acid enter, maka glutamic acid akan muncul. Lalu diketik orca glutamic.inp kurang dari glutamic.out enter, maka orca tersebut sedang berjalan. Nah, ketika glutamic.exit ini muncul kembali, maka komputasi orca ini sudah berhenti atau sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan ketika komutasi Orca ini sudah selesai, memunculkan berkas pada glutamic acid. Nah, untuk melihat file atau berkas dari Orca ini, kita akan mengklik glutamic.out. Nah, ini adalah tampilan komputasi Orca pada glutamic acid. Nah, untuk tampilan sebelah kiri adalah tampilan awal pada hasil komputasi Orca, sedangkan sebelah kanan adalah tampilan paling bawah, dan dapat dilihat bahwa hasil komputasi Orca pada glutamic acid ini memakan waktu selama 1 jam 23 menit 1 detik. Ketika kita sudah selesai mengkomputasi glutamic acid pada Orca, maka dibuka kembali Avogadro dan mengklik open. Lalu kita mengklik file glutamic SYZ yang didapatkan pada hasil komputasi Orca. Lalu klik open. Ini adalah tampilan ketika glutamic SYZ dari hasil komputasi Orca. Nah, ini juga harus ditentukan penyikatannya. Sama halnya mengklik terlebih dahulu view, klik properties, klik bond properties untuk menentukan penyikatannya. Nah, pada start atom sampai end atom ini berbeda dengan file glutamic.mol, maka ketika kita akan menyalinnya, melihat terlebih dahulu ikatan mana yang sama, maka like atau sebagai literaturnya disalin untuk hasil komputasi dari glutamic acid penyikatan. Nah,
Dan selanjutnya kita juga akan menentukan sudut ikatan dari glutamic acid hasil komputasi ORCA. Sama halnya kita mengklik terlebih dahulu view, selanjutnya mengklik properties dan mengklik angel properties sebagai sudut ikatannya. Nah, dan untuk start sampai end atomnya juga berbeda dengan file glutamic.mol, maka ketika kita akan menyalin pada Microsoft Excel, dilihat dulu ikatan mana yang sama. Ketika ikatannya sama, maka angel sebagai literatur dari sudut ikatan disalin pada ikatan tersebut sebagai sudut ikatan hasil komputasi. Nah, selanjutnya kita juga akan menentukan sudut dihedral dari glutamic acid hasil komputasi ORCA. Yang pertama yaitu mengklik terlebih dahulu view, selanjutnya properties, dan selanjutnya mengklik torsion properties sebagai sudut dihedral. Nah, dari atom 1 sampai atom 4 juga berbeda dengan file ikatan glutamic.mol, maka ketika kita akan menyalin pada Microsoft Excel, ditentukan dulu ikatan mana yang sama. Nah, ketika menemukan ikatan yang sama, maka torsion sebagai literatur dari sudut dihedral hasil komputasi disalin pada ikatan tersebut. Dan ketika kita sudah menyalin dari hasil komputasi penyikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral, maka kita juga akan menentukan persenan error dan persenan deviasi seperti tampilan ini. Nah, untuk menentukan persenan error, maka digunakan rumusnya yaitu sama dengan literatur dikurang komputasi per literatur dikali 100. Nah, untuk menentukan persenan deviasinya yaitu sama dengan SDEV kurung buka literatur dibagi komputasi. Segini saja yang bisa saya sampaikan dalam penentuan penyikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa glutamic acid. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Akhir kata dari saya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.